Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Bayangkari Daerah Banten beserta seluruh pengurus Bayangkari Daerah Banten. Yang saya hormati Bapak Ustadz Aang Kurnaidi, ya Pak, bukan Kusnaidi. Yang saya hormati para Ketua Bayangkari Cabang se-Daerah Banten. Yang saya hormati anggota Bayangkari se-Cabang Lebak. Yang saya sayangi ibu-ibu pengurus Bayangkari Cabang Lebak. Serta seluruh partisipan webinar yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk dapat melaksanakan semua aktivitas kita. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Aang yang telah berkenan untuk hadir memberikan tausiahnya, membagikan ilmunya kepada kami, dan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Di tengah kesibukannya, ibu-ibu masih bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia penyelenggara yang telah meluangkan waktunya, tenaganya untuk mempersiapkan acara ini dari awal sampai akhir. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ibu-ibu sekalian, kegiatan ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi untuk Bayangkari se-Daerah Banten khususnya, dan untuk ibu-ibu muslimah pada umumnya. Selain itu, acara ini merupakan salah satu program kerja dari Bayangkari kami, dari seksi kebudayaan, yaitu urusan digital, dan semoga kami memohon dukungannya, semoga bisa berjalan dengan lancar, ilmunya nanti dari Pak Ustadz bisa kita ambil dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berumah tangga. Harapan saya semoga semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terus mengikuti sampai akhir, dan ilmunya bisa bermanfaat. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita saksikan kajian muslimah dari Ustadz Aang Kurnaidi mengenai Islam, istri, dan Bayangkari. Untuk Pak Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Jogja membawa salam, Cianjur membawa jamur. Semoga yang jawab salam hidupnya pada subur makmur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan perlu kita ketahui ibu-ibu semuanya, bahwasannya salam itu merupakan salah satu tiket menuju surga Allah dengan selamat, tanpa harus mampir dulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka oleh karena itu, biasakan menjawab salam dan biasakan mengucapkan salam. Atau sebaliknya, biasakan mengucapkan salam, biasakan menjawab salam. Sebab saya pernah membaca dalam salah satu hadis dikatakan, ya ayuhan nas absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, kata Rasulullah, tebarkan salam, rajinlah berbagi, pererat silaturahmi, sholatlah di saat manusia sedang tertidur, tahajud namanya. Seandainya 4 macam ini diamalkan dalam kehidupan, barangkali salah satunya kita biasakan istiqomah dalam mengamalkannya, maka kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, silahkan kamu semua masuk surga Allah dengan selamat, tanpa mampir dulu ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal
Namun tentunya tidak cukup dengan amin, harus diamalkan. Oleh karena itu, ketika kita bertemu dengan saudara kita khususnya sama muslim, maka biasakan ucapkan salam. Bahkan ketika kita akan masuk rumah sekalipun, dianjurkan, disunahkan kita mengucapkan salam. Walaupun di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Misalkan suami sedang di kantor, anak sedang di luar, atau sedang sekolah dan lain sebagainya. Kita akan masuk rumah, kita tahu di rumah tidak ada siapa-siapa, maka tetap dianjurkan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keberkahannya untuk siapa? Nanti keberkahannya itu untuk kita dan untuk keluarga kita. Lalu Ustaz, kalau misalkan kita mengucapkan salam ketika kita akan masuk rumah, sementara di rumah tidak ada siapa-siapa, siapa nanti yang akan menjawab? Maka para malaikat yang akan menjawab. Tapi kok pernah saya lakukan seperti itu, saya mau masuk rumah, saya ucapkan salam, kebetulan di rumah tidak ada siapa-siapa, tapi kenyataannya saya tidak dengar ada malaikat jawab salam. Nah, justru di situ kita harus bersyukur tidak kedengeran malaikat menjawab salam kita. Sebab bayangkan kalau sampai kedengeran. Kira-kira kalau kita mau masuk rumah, lalu di rumahnya tidak ada siapa-siapa, kita ucapkan salam, Assalamualaikum, atau lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba di dalam rumah ramai, malaikat menjawab, Waalaikumsalam. Kira-kira ini ibu-ibu masuk rumahnya jadi enggak? Lari, Pak. Lari, takut ya. Karena disangkanya uka-uka kan. Bahkan 3 kali, 4 kali kejadian seperti itu, bisa-bisa langsung bilang ke suaminya, Papa, rumah kita jual aja yuk. Kata suaminya, kok mama tiba-tiba pengen jual rumah, kenapa? Ini rumah kita ini kayaknya ada uka-ukanya. Terus bahkan lewat kuburan kita dianjurkan ucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita kan lain. Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada. Kita amalkan, yang ada keterangan kita tinggalkan. Buktinya kebanyakan orang lewat kuburan jarang yang ucapin salam. Tapi apa? Lagi bawa motor, klakson yang dipencet. Tip-tip gitu ya. Bawa mobil, klakson juga yang dipencet. Tip. Kenapa? Takut kan ya. Takut godain setan atau apa kali ya. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ustaz, kan yang di kuburannya udah pada mati semua, udah pada meninggal semua. Nanti yang jawab siapa? Nanti ahli kubur menjawab semuanya. Kok tidak kedengaran? Ya itu tadi, kita harus bersyukur tidak kedengaran. Sebab bayangkan kalau kedengaran. Apalagi kalau malam hari ya. Kita malam hari jalan lewat kuburan, bisa kata kita Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tiba-tiba ramai satu kuburan menjawab Waalaikumsalam. Kira-kira kita nyampe tujuan apa nyungsep di kuburan? Makanya jangan dipertanyakan masalah kedengaran dan tidak kedengaran. Yang penting kita laksanakan sesuai dengan anjuran Rasulullah. Hai manusia, tebarkan salam, rajinlah berbagi, pererat silaturahmi, sholatlah di saat manusia tidak tertidur. Seandainya 4 macam ini dilaksanakan dalam kehidupan, apalagi istiqomah dalam pengamalannya, tadkhulul jannata bisalam, maka masuk kalian semua ke dalam surga Allah dengan selamat. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya pesan kepada ibu-ibu ketika menjawab salam itu jangan pilih-pilih ya Bu ya. Jangan pilih-pilih, jangan kadang-kadang ustaz yang datang Assalamualaikum, ibu jawab Waalaikumsalam. Bagian misalkan ibu ketua Bayangkari dan lain sebagainya yang datang Assalamualaikum, ibu jawab Waalaikumsalam. Tapi pas giliran suami sendiri yang datang pulang dari kantor, nyampe rumah, begitu depan rumah kata suami Assalamualaikum, ibu langsung buka pintu, pas dilihat ternyata suaminya, ibu langsung bilang, "Ih papa, kayak dengan siapa aja." Nah, tidak boleh seperti itu. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nisa atiullaha wa atiur rasul wa atiu zawjakunna li'annahu amrun wajibun.
al-hadits wal makna wallahu a'lam bi muradi bi dzalik. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Bayangkari Daerah Banten yang insya Allah telah mendapat kemuliaan dari Allah dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati seluruh pengurus Bayangkari Daerah Banten dan juga teristimewa tentunya Ketua Bayangkari Cabang Lebak beserta seluruh pengurusnya dan keluarga besar Bayangkari Cabang Lebak yang mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati serta cintai ibu-ibu yang pada hari ini telah bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kajian muslimah pengurus Bayangkari Cabang Lebak yang mudah-mudahan kegiatan kita berbuah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah berkat nikmat dan karunia Allah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersilaturahim yang mudah-mudahan tentunya silaturahim kita berbuah ridha Allah dan kita dipanjangkan umur yang barokah, dimudahkan rezeki untuk bekal ibadah kepada Allah dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, tak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut maka jawab sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sibuk dengan HP-nya ya taruh dulu HP-nya, jawab dulu sallallahu alaihi wasallam. Yang sibuk tadi dengan mainin halisnya, saya lihat tadi ada yang mainin halis tapi mainin halis tapi tidak jawab salawatnya, ya aktivitasnya kita tinggalkan dulu sebentar, jawab sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Sebab 14 abad yang lalu ketika Rasulullah masih ada punya istri namanya Siti Aisyah. Ibu-ibu ada yang kenal dengan Siti Aisyah? Oh. Iya. Sampai ada lagunya sekarang ya. Apa lagunya? Aisyah. Itu istri Rasulullah. Jadi waktu itu Siti Aisyah sedang menjahit pakaian di waktu malam. Orang tua kita sekarang kadang-kadang kalau kita menjahit pakaian malam-malam suka dimarahin, jangan ngaputin pakaian, menjahit pakaian malam-malam. Kata orang kampung, orang lembur mah gitu. Pamali katanya gitu ya. Bahasa apa itu pamali? Tantangan gitu ya. Tapi ternyata Siti Aisyah juga dulu menjahit pakaian itu pada malam hari di waktu sahur. Tiba-tiba lampunya mati, kebetulan belum ada listrik waktu itu. Lampunya mati, setelah lampu mati benangnya putus. Setelah benangnya putus, jarumnya juga terlempar dari tangan. Akhirnya jarum ini hilang di telan gelapnya malam. Setelah itu dicarilah jarum itu, dicari tidak ketemu karena gelap. Tiba-tiba datang Rasulullah ke ruangan itu. Begitu datang Rasulullah ke ruangan itu, ruangan yang tadi gelap gulita menjadi terang benderang karena cahaya yang memancar dari wajah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Habis gelap terbitlah terang. Luar biasa Rasulullah. Ruangan tadi gelap jadi terang karena cahaya yang memancar dari wajah baginda Rasulullah. Bayangkan kalau ibu-ibu yang ngalamin. Ibu-ibu lagi di rumah nonton TV umpamanya. Malam-malam tiba-tiba mati lampu. Mati lampunya. Datang suami dari kantor. Assalamualaikum. Kira-kira itu ruangan rumah ibu gimana tuh? Blok aja. Setelah kedatangan suami ibu. Tetap gelap ya. Tetap gelap. Apalagi gelap kayak saya. Tapi saya bersyukur, Bu. Saya dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kulit yang gelap. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena luar biasa ternyata. Kulit gelap itu banyak mengundang inspirasi, terutama bagi seniman itu ya. Iya. Eksotis.
Buktinya, saya dari dulu sampai sekarang nyari lagu yang kata-katanya misalkan berkaitan dengan kulit putih, itu jarang. Tetapi yang berkaitan dengan kulit hitam banyak. Di antaranya Rita Sugiarto. Kata Rita Sugiarto, hitam. Nah, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Entah mengapa sebabnya, warna hitam aku suka, hingga benda yang kupunya banyak yang hitam warna hitam. Torolone. Luar biasa. Apalagi kata Yopi Latul. Tahu Ibu Yopi Latul? Ya penyanyi tempo dulu juga ya Bu ya? Oh belum ya? Kata Yopi Latul, hitam memang kulitku, biar hitam tapi manis. Di Eropa yang hitam-hitam yang paling laris. Oh Aziza, luar biasa. Oh, mantap pokoknya. Tapi saya nyari Bu lagu yang putih, nggak ketemu itu Bu. Nggak ada. Di YouTube juga saya cari lagu putih. Ada juga jilbab putih. Nggak ada putih, orangnya putih, nggak ada. Apalagi hawok, kulemut, nggak ada. Jadi daripada abu-abu dan sebagainya hitam sekalian ya. Terus ternyata kulit hitam itu kadang-kadang juga memberikan inspirasi kepada istri. Buktinya tadi saya buru-buru ke Polres karena dari kemarin teleponin terus. Bahkan sampai semalam juga di WA terus, takut nggak datang. Ada tadi buru-buru Bu, langsung naik motor, bukan naik mobil karena mobilnya masih di dealer Bu. Langsung belum disuruh. Langsung dari naik motor, begitu motor dihidupin, mau berangkat, tiba-tiba istri langsung manggil. Kata istri, Papa. Ya nggak apa-apa kan ya Bu ya. Mau manggil Papa, manggil Mama bebas. Itu kan bahasa terserah kita ya Bu ya. Ini kadang-kadang kita mah suka repot sendiri. Orang lain Papa, Mama, kita yang repot. Tetangganya bilang, Papa, kita yang malah repot. Kamu, Papa, Mama, makan juga tiap hari sama tempe. Ya biarinlah, makan mau sama apa boleh. Jadi masalah panggilan ibu-ibu ya, ibu-ibu, Bu Lesa ya, Ibu Lesa hadir ini, ibu guru TK Bayangkari. Jadi bebas masalah panggilan, tinggal kita maunya apa. Ibu manggilnya Papa silakan, manggilnya Papi juga silakan. Kata ibu, Papa, ku panggil Papa. Tentu saja pada dirimu yang ku sayang selalu. Asik. Jangan nyengir aja Bu, itu ibu siapa? Ibu Nuri ya. Bebas. Kalau manggil mau silakan. Cuman tentunya ini mudah-mudahan ini juga dilihat oleh bapak-bapaknya ya Bu ya. Kalau urusan panggilan kayaknya ibu-ibu itu tergantung bapak-bapaknya, tergantung suami. Kalau misalkan suaminya ngasih contoh yang baik soal panggilan kepada istri, insya Allah istri juga akan mengikuti. Satu contoh, misalkan kalau ibu manggil ke suami Papa, pasti misalkan suaminya manggil Mama ke ibu-ibu, pasti ibu juga manggilnya. Nah itu Papa pastinya. Kalau kata suami ke ibu manggilnya Umi, pasti ibu juga manggilnya. Nah itu, jadi istri mah makmum, suami imam. Makmum itu bagaimana? Imam. Kalau imamnya mesra, yakin makmumnya juga mesra. Contohlah dalam sholat ya Bu ya, kita sedang sholat, kata imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum jawabnya amin. Enak enggak Bu Eka? Amin kan enak tuh yang jawab. Tapi coba kalau imamnya misalkan imamnya nggak enak, kata imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iya karena berdua, iya karena stain, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu nggak enak jawabnya, jadi amin. Jadi makmum itu bagaimana? Imam. Kalau imamnya mesra, yakin makmumnya juga mesra. Kata ibu tadi manggilnya Papa, pasti ibu manggilnya Mama. Sedang apa? Umi, oh lagi masak, Abi. Lagi ngapain Bunda? Oh lagi nonton TV, Panda. Panda. Kalau Panda mah itu ya, beruang Cina. Baik ibu-ibu,
Jadi begitu Rasulullah datang ke ruangan yang tadi Siti Aisyah sedang mencari jarum, tiba-tiba ruangan jadi terang benderang karena cahaya yang memancar dari wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diketemukan tuh jarum, diambillah jarum itu. Sambil ngambil jarum kata Siti Aisyah, ya Rasul, sungguh terang sekali cahaya wajahmu. Apa jawab Rasulullah? Aisyah, celaka orang yang tidak bisa melihat aku. Siapa mereka ya Rasul? Mereka itu adalah orang yang bakhil, koret, mereka dewang butut, kasih kencap jahe, merege, pelit. Bahasa Inggrisnya pelit ya. Pelit. Mereka itu siapa ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang-orang yang manakala mendengar namaku disebut, diam saja tidak membaca sholawat. Oleh karena itu biasakan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, jawab Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita jangan dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang bakhil, korek, mereka dewang buntut, kasiran cap jahe, merege, hese, naudzubillah min. Jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur ibu rajin baca sholawat. Karena orang yang lupa baca sholawat itu lupa jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan baca sholawat, apalagi sekarang sholawatnya udah macam-macam ya Bu ya, enak-enak, apalagi kalau kita ngikutin siapa tuh Anissa Sibian ya, mantap tuh, enak-enak, daripada kita ngomong gak karuan, lebih baik kita kan sambil masak baca sholawat, sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah. Lebih baik kita kan sambil masak pada sholawat. Kayak gitu. Insya Allah kalau ibu lagi masak terus baca sholawat yakin masakannya mantap, kan enak, yang penting pas dulunya. Betul apa betul ini? Biasakan baca sholawat. Apalagi sekarang tadi itu macam-macam baca sholawat ibu ya. Saya enak ya, sekarang baca sholawat dulu kan ibu lagi biasa-biasa aja. Terus gitu aja ya, kita macam-macam. Ada yang gini baca sholawat dulu, ada yang penting. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asa, ya Rafi'asani wa darat. Al-Fatah ya jiratan alami. Gitu aja, macam-macam. Ada yang gini baca sholawat dulu, ada yang ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaikum. Pintar ibu kalau urusannya Rafi'asa, ya Rafi'asani wa darat. Kembali biasakan Al-Fatah ya jiratan alami. Kembali salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, para pintar ibu-ibu kalau urusannya min covid amin ya Allah. Jadi ibu-ibu jemaah biasa Allah menjawab salam ketika kita mendengarkan materi yang akan balik, maka salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurah lebih dahulu anak besar Muhammad kayaknya Sallallahu Alaihi Wasallam, saya keluarganya di sahabatnya PT Pabrik Bojong Leles RT 03. Ibu-ibu jemaah rahimahullah, Leles Kecamatan Cibadak materi Rangkas Bitung Banten Indonesia. Kode pos lupa sih anak-anaknya kayaknya kode pos dulu ya Pak sama saya 57 Nedi alamat komplek PT. Lupa yang jelas kode pos Leles RT 03. Nomor telepon takut ada yang mau curhat, cuma nanti kalau mau curhat jangan bilang curhat dong mah, nanti saya jadi lebay. Kode pos lupa saya. Ada di headline di bawah. Kode pos biasa aja di bawah sini 57 WA dan nomor lainnya yang biasa aktif itu 0877. Nomor telepon dapat takut ada yang mau curhat, cuma nanti kalau mau curhat ini yang curhat kalau kapan saya jadi lebay, silakan saja. Insya Allah rahasia terjaga. Biasa aja di bawah sini. Baik ibu-ibu, nomor lainnya yang biasa aktif itu 0877 berkaitan dengan tema kali ini yang tadi disampaikan oleh moderator, yaitu curhat silakan saja, itu Islam, Allah, istri dan yang kari. Islam, istri dan baik ibu-ibu, ini jemaah rahimakumullah, bisa kita kaitkan dengan yang telah tadi tema kali ini yang tadi telah disampaikan oleh moderator, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kari, lupa lagi.
Islam sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kaitkan dengan hadis Rasul pernah berkata kepada Siti Fatimah itu putrinya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya ayuhan nisa atiullaha wa Rasulullah atiur rasul wa atiu zaujakunna li'annahu amrun wajib. Pada Siti Fatimah itu yang kurang Rasulullah lebih artinya ya ayuhan nisa, hai kaum wanita, hai para perempuan, hai para istri, ya ayuhan nisa atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, atiur rasul wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, wa atiu zaujakuna, dan taat. Yang kurang lebih artinya ya ayuhan nisa, hai kaum wanita, hai para perempuan, hai para istri, karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami itu adalah wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, wa atiu zaujakuna, dan taatlah kepada suami. Dan di dalam hadisnya yang lain, li'annahu amrun, berkaitan dengan karena taat kepada Allah, baik taat kepada Rasul, taat kepada suami itu adalah para suami wajib dari bawahi. Kalau yang ketiga itu taat kepada suami, taat kepada suami. Nah, mengenai dalam hadisnya yang lain banyak sekali hadis yang menerangkan yang harus taat kepada suami. Nah, ini diantaranya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, amartu bima amarahuna zauj. Kata Rasulullah, aku perintahkan kepada kalian, wahai kaum perempuan, banyak sekali hadis yang apa yang telah diperintahkan oleh suami kalian. Jadi artinya setiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan perkataan amartu, selama perkataan suami itu tidak bertentangan dengan Allah. Aku perintahkan kepada. Jadi apa yang diperintahkan oleh suami kita, maka itu sama dengan perintah Rasulullah yang telah diperintahkan oleh suami. Perintah itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Suami itu sama dengan perintah. Maka oleh karena itu, selama perkataan kata Rasulullah tidak fala takun mukhalifan lahu, maka jangan sekali-kali apa yang diperintahkan oleh suami kita, maka itu sama dengan perintah Rasulullah. Kalau bahasa perintah itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Jadi bertentangan, bertolak belakang. Maka oleh karena itu bertolak belakang dengan suami. Artinya harus sedia sekata dengan suami. Jangan sekali harus bisa mengimbangi suami dalam tingkah dan mukhalifan itu dalam perilaku, bahasa Sunda itu budayaan. Nah, dari ucapan ibu, perilaku ibu harus bertentangan, bertolak belakang. Jangan kalian bertolak belakang dengan suami. Artinya harus sedia sekata dengan suami. Perilaku harus bisa mengimbangi suami dalam tingkah dan bayangkari. Nah, seorang bayangkari berarti harus mengikuti dari ucapan ibu, apa yang dilakukan harus bisa mengikuti selaku bayangkari. Misalkan suami dan barangkali bayangkara itu, jadi jangan ada dalam belakang. Misalkan tadi berkaitan dengan bayangkari, untuk mendampingi bayangkari itu harus yang namanya bayangkari. Apa yang dilakukan seorang bayangkari selaku bayangkara, menurut anjuran agama juga harus mengikuti. Masuklah istilahnya masuk dalam kegiatan bayangkari, karena bayang untuk mendampingi itu adalah pendamping daripada bayangkari. Jadi walau mukhalifan, jadi jangan sampai bertentangan, bertolak belakang. Suaminya bayangkara, dia seolah-olah menolak sebagai bayangkara. Dia tidak bisa, tidak. Ketika dia sudah masuklah istilahnya masuk dalam kegiatan bayangkari, karena bayangkari itu adalah pendamping daripada bayang pejabat Polri. Maka walau mukhalifan, jangan sampai bertentangan, bertolak belakang. Suaminya bayangkara, dia seolah-olah menolak sebagai bayangkari yang tidak bisa, tidak. Selama ketika dia sudah itu tidak bertolak belakang dengan suaminya dan sebagai Rasul. Wala mukhalifan lahu, jangan bertolak belakang dengan maka otomatis. Terus wala asian, jangan maksiat terhadap suami. Langkah suami. Selama maksiat itu banyak ya Bu ya. Itu tidak daripada bertolak pada suami itu banyak. Di antaranya misalkan dan wala mukhalifan, jadi jangan pasuhi suami tanpa sepengetahuan suami. Terus wala asian, jangan maksiat terhadap zaman canggih, zaman modern. Ketika akan keluar dari rumah itu banyak yang memang tidak bisa ngomong langsung pada maksiat terhadap suami itu banyak. Kali antaranya bisa WA, bisa telepon, bisa SMS dan lain sebagainya.
tanpa seizin suami, dan tidak bisa suami tidak termasuk kategori keluar rumah itu maksiat kepada suami dan lain sebagainya. Contohnya banyak model ketika akan keluar dari rumah, wala ghadaban lahu, dan jangan membuat murka suami, bisa WA, bisa telepon, bisa SMS dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak termasuk kategori keluar rumah itu maksiat kepada suami dan lain sebagainya. Contohnya banyak maksiat kepada suami. Jangan dalam hadis oleh Rasulullah, istri yang baik adalah inna dzarta ilaiha syaratka, ketika dilihat oleh suami, dan jangan membuat murka suami. Jangan senyum tadi, ketika suami jangan membuat murka suami. Sunarni, karena itu istri yang baik, orang BTNP pabrik adalah dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah. Terima kasih sudah hadir. Baik adalah inna dzarta ilaiha syaratka, ketika dilihat oleh suami menyenangkan. Dari sekarang juga banyak barangkali. Dan saya barangkali sedikit tertarik, jadi di alhamdulillah silaturahim dengan Polres Lebak ini sudah alhamdulillah sudah 20 tahun karena saya gabung di Polres Lebak tahun 2000. Sekarang orang BTN tahun di 2000 ya, sekarang 2020. Terima kasih sudah 20 tahun alhamdulillah. Ini banyak yang polisi sudah pada pensiun, juga ibu-ibu ya alhamdulillah. Dari sekarang juga banyak. Dan saya barangkali sedikit iklan, jadi di alhamdulillah silaturahim dengan Polres Lebak ini sudah silaturahim alhamdulillah sudah 20 tahun berarti. Wala ghadaban lahu, jangan membuat murka suami, bikin marah suami. Maka tadi itu istri yang baik itu ketika dilihat oleh suami menyenangkan. Oh, suaminya pusing, bingung, pusing. Di kantor banyak masalah, banyak persoalan, banyak ini dan itu. Ketika nyampe rumah melihat ibu, wah hilang pusingnya. Wala ghadaban lahu, jangan membuat murka suami, bikin marah suami. Maka tadi itu istri yang baik itu ketika dilihat oleh suami menyenangkan. Oh, suaminya pusing, bingung, pusing sama atasan. Di kantor banyak masalah, banyak persoalan, banyak ini dan itu. Ketika nyampe terus sama ibu, wah hilang. Akhirnya suaminya nggak betah di rumah, Bu. Jadi banyak keluar karena udah ya kata orang pusing di rumah juga, gitu pusing. Begitu nyampe, jadi depan pintu, assalamualaikum, jawab sama ibu, waalaikumsalam. Pasti mau istrinya, waduh, udah yang malam kantor, pusing. Sama rambut udah acak-acak, terus baunya udah 7 macam, rumah juga dimarahin terus sama ibu. Waduh, tapi beda kan ini kadang-kadang kalau bagian giliran sama suami aja udah keluar karena salah-salah aja ya Bu ya di rumah juga. Kadang-kadang mau tidur aja sama suami baik, ya baik, hebat-hebat, jawab baju daster, waalaikumsalam pastinya. Iya, karena saya juga seperti itu pakai rambut udah acak-acak, baunya udah macam paling pakai daster. Kadang-kadang kalau bagian giliran sama suami aja gitu, kanan kiri salah-salah aja ya Bu ya. Kadang-kadang mau tidur aja sama suami paling hebat-hebat itu. Punggungnya bau bawang merah. Iya, kalau saya itu suami mendekati istri sampai keluar air matanya nangis. Bagaimana nggak menangis? Panas semua kayak daster, itu kan panas semua. Ada yang wangi cuma pipinya doang apa. Cium sama suami, tidak kali sama lidahnya pahit, bau keras sama suami. Komah pahit kata istrinya, sotel Pak, punggungnya bau bawang merah. Kata suaminya emang sampai itu suami nanti istri sampai keluar air matanya menangis. Jangan hahaha, ibu-ibu panas semua. Biasa kan panas semua, ada yang wangi di hatinya terus benar-benar dalam melayani suami. Beda ibu-ibu kalau mau kondangan aja kadang-kadang kondangan sehari ada 5 tempat itu baru mana pakai 5 macamnya. Sokel Pak, belum lagi dan nggak cukup 1 jam. Suaminya emang saya orang disemprot, kadang-kadang 1 botol habis 1 kali kondangan. Jangan hahaha, ibu-ibu habis mau disemprot ya Bu ya. Biasa Kak. Tangan kanan semprot, kiri benar-benar alat-alat yang semua semprot. Beda ibu itu kalau mau kondangan aja kadang-kadang dan mau ada 5 tempat itu baginya 5 macam. Walau bagaimana sekali lagi jangan membuat murka suami. Maka istri yang baik itu ketika dia kali kondangan, maka usahakan dalam kehidupan ini mau bayangkari mau bukan bayangkari, kalau suami menghadapi suami buatlah sesuatu supaya suami kita itu senang.
Bagaimana Ustaz kalau kan suaminya juga tidak menyenangkan, tidak romantis. Walau kau di mana sekali lagi jangan biasa membuat pemimpin dalam rumah tangga ya. Sekali lagi istri yang baik itu ketika Tidak saja kepada keluarga, usaha sabar aja, upaya. sampai kapan Ustaz sabarnya? Sabar tidak ada batas. Bayangkari mau bukan bayangkari. Sabar itu memang berat. Suami ada suami buatlah Hadiahnya suami kita surga. Kalau hadiah Ustaz kipas angin tuh, sanitizer hadiahnya baru. Suami saya juga makanya kenapa sabar itu berat karena hadiahnya besar yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak istri yang sabar terhadap tingkah laku buruk Sampai suaminya kapan Ustaz sampai dia tidak ada batasnya. Dapat pahala seperti pahalanya Siti hadiahnya dia istri kalau hadiah mau kipas angin tuh gitu. Terus apalagi walamanan, jangan suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada suami. Orang yang istri yang memberikan ini dan itu jangan diungkit-ungkit buruk suaminya, maka dia macam-macam pahala seperti pahalanya Papa bisa gitu aja kalau bukan dia tanpa mama. istri tanpa mama. Gitu. Terus apalagi walamanan, jangan suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada suami. Sombong. Kita sudah memberikan ini dan itu jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Ini Papa Jangan macam menyakiti. Makanya perempuan yang hebat, perempuan yang kuat, perempuan yang gagah bukan perempuan yang bisa mengendalikan suami. Kalau bukan tapi perempuan yang hebat, perempuan yang gagah itu perempuan yang bisa mengendalikan lisannya, ucapannya. Sombong. Hati-hati, ucapanmu adalah jangan Harimau. apa yang kita keluarkan dari ucapan kita sendiri yang perempuan yang hebat, perempuan yang curhat sama perempuan yang gagah bukan perempuan yang bisa mengendalikan suami. Nanti imbasnya tapi perempuan yang kepada hebat, kita perempuan istri, yang kepada gagah, ibu-ibu istri, perempuan yang karena dia itu bisa adalah suami mengendalikan ibu. lisannya. Nanti kan dia Ucapannya, suami si ibu itu ucapanmu adalah itu mah pelit harimau jadi apa yang kita keluarkan dari ucapan kita sendiri. walaupun memang Ketika kalau kita curhat sama teman perempuan itu kadang-kadang ya bukan kadang-kadang memang kebanyakan kalau ngomong itu kadang-kadang kepada kita sering istri, gitu kepada ya ibu istrinya karena dia itu adalah sebagai urusan ibu ibu ya Bu ya. kayaknya senang semua termasuk saya juga senang kan karena gratis pelit gibah di bawah. Makanya kadang-kadang rumah tangga juga bisa cerai-berai gara-gara hanya karena ucapan. Kadang-kadang suami juga tidak paham, tidak ngerti bahwa memang ngomong itu istri kita itu kalau ngomong seperti itu, bahwa kudrat wanita emang seperti itu. Memang Bu, ya, Ibu pernah nggak lihat semua di termasuk saya YouTube juga atau senang di mungkin kiriman WA dan video kiriman WA dan lain sebagainya? Kadang-kadang rumah tangga juga bisa cerai-berai gara-gara hanya karena ucapan. Jadi hasil survei juga tidak paham, tidak ngerti memang bahwa istri kita itu yang memicu bicara kalau ngomong seperti itu, bahwa kudrat wanita emang seperti itu. depan kanan. Memang Bu, Otak kiri. Ibu pernah nggak lihat di YouTube Sementara yang memicu ngomongnya laki-laki hanya otak kiri saja? Ada kan maka survei para ilmuwan menyatakan bahwa perempuan survei dalam sehari semalam bisa mengeluarkan kata rata yang memicu bicara perempuan itu otak dengan otak depan kanan. Otak perempuan otak depan kanan 20.000 kata. Sementara yang memicu ngomongnya laki-laki bayangkari tak kiri saja bang lebah. Maka survei para ilmuwan menyatakan bagaimana kalau yang pendiam itu hanya 16.000 yang dalam sehari. Bagaimana kalau yang cerewet mengeluarkan? Oh itu nggak itu, kan 20.000 ke atas sampai 20.000 kata per hari. Kalau laki-laki itu rata-rata hanya 7.000 saja per hari, termasuk yang pendiam hanya 5.000 hari. Bagaimana kalau laki-lakinya kata orang-orang? Bagaimana kalau yang pendiam itu hanya 16.000? Apa tuh bibir kangen? Bagaimana kalau yang cerewet? Oh, cerewet laki-lakinya ya, lemes. Itu hanya 9.000 saja. Masih kalah sama laki-laki itu rata-rata hanya 1.000 saja. Laki-laki yang cerewet hanya 9, yang pendiam hanya 5.000. Jadi masih kalah. Makanya jangan aneh sebenarnya pada kaum bapak-bapak jangan aneh kalau misalkan bapak nanya sama ibu, misalkan jangan jauh-jauh urusan makanan aja ya. Misalnya kata suami, masak apa hari ini? Laki-laki jangan aneh kalau ibu-ibu jawabannya pasti panjang banget. 9.000 saja.
Panjang Masih biasa kalah jauh sama sama ibu. Mah masak apa hari ini? Mah Bang, dia dia 16 makan aja pakai nanya-nanya sih yang cerewet hanya kita kita kan rumah tangga udah lama Pak. Anak udah banyak, Makanya cucu jangan banyak. aneh sebenarnya Makan makan pada juga kaum bapak namanya jangan jangan aneh. pergi aja sih ke dapur, cari dapur ada apa di sini. Jangan jauh-jauh urusan Sama bakso makanan, ya. Pak, sama Misalnya bakso kata atau suami, sayur sop Pak, sayur masak sop. apa hari ini. Masak sayur Jangan sop. aneh kalau ibu-ibu Jangan jawabannya segala. pasti panjang banget. Itu pun sayur sopnya Panjang pakai biasa daging. Mah masak Apa apa nih nih? rasa tadi pagi ngasih uang cuma 50.000 ini Pak. Lama Pak. Anak udah banyak, cucu sudah banyak, pakai mau beli sosis aja habis. Pergi aja sih ke dapur, cari dapur ada apa Gitu gitu. kan jadi nggak Sama selesai-selesai. bakso Mah. Pak, sama bakso Kalau atau sayur sop, Pak, sayur sayur sop. sop. Jawabannya Sayur sepanjang sop. gitu ya. Nanya-nanya segala. Itu ge Pak sayur sopnya cuma pakai sosis Sayur doang. sopnya Itu ge dapat nasi dari tetangga. Nggak Selesai selesai. ngasih uang cuma 50.000. Kita harus 50.000 cek sampai ini. situ. Memang udah kulit wanita itu emang seperti itu. Emang seperti itu. Cuman sosis aja habis. Jangan mentang-mentang hari ini ya pembahasan Kalau seperti gitu ini kan jadi nggak selesai-selesai. angkat dan Atau orang lebak ini memang ini gitu. cerewet luar biasa. Bahaya juga kalau terlalu cerewet juga bahaya. Itu ge Pak sayur sopnya cuma pakai Dongeng sosis ini, doang. dongeng ibu ya. Itu ge dapat nasi dari tetangga. nggak Yang rumah tangga ada suami, istri, punya anak satu. Itu emang Istrinya udah cerewet, luar biasa. seperti itu. Akhirnya cuman kata suaminya sambil duduk aja pembahasan seperti ini tak termenung kali ya angkat dan ternyata memikirkan istrinya yang cerewet luar biasa. Bahaya juga kalau terlalu cerewet. Panggil anaknya, Dek sini masuk Pak. Dongeng ini, dongeng ibu ya. Cerita, ada cerita. Ini dia yang berumah tangga. Iya, ada apa? Suami, istri punya anak. Iya, ada apa Pak? Tapi istrinya cerewet luar biasa. Perasaan serak Bapak mau ngomong. Akhirnya duduk Pak. Kata suaminya sambil duduk aja suami. Duduk termenung kali ya Bu ya. Duduk. Nah, ternyata memikirkan istrinya yang cerewet luar biasa walaupun cuma air putih Pak. Yang manggil anaknya, Dek sini masuk. Nanti katanya sepertinya dibungkus. Ada apa Pak? Sama istrinya. Ini deh. Iya ada apa? Nah, ada apa Pak? Iya ada apa Pak? Papa mah kok perasaan pusing. Setiap hari itu mama kamu. Dulu tuh Papa cerewet terus. Dan kita ikut yuk mama kamu. Kata anaknya, ayo Pak. Nah kata anak. Akhirnya sekarang udah minum walaupun cuma ringan lah antara anak dengan anak suami. Begitu. Nanti katanya sepertinya dibungkus istrinya lagi sama istrinya. Apa namanya? Udah ngelamun kali ya, apa Pak ngelamun itu istrinya. Langsung Papa mah kok sama suaminya. Udah tiap hari sama mama kamu. Udah dapat nih, kebetulan di belakang rumah ada sumur. Itu mamanya yang biasa diderek itu ya Bu ya, ada ember anaknya. Ayo udah diikat anak. Akhirnya itu terus susah itu setelah diikat itu diam enggak mulutnya. Boro-boro diam orang enggak diikat aja cerewetnya luar biasa apalagi diikat. Waktu ngewek-wek terus kayak bebek. Akhirnya udah diikat dibawa ke belakang rumah ke sumur itu. Dimasukin ke ember ada sumur. Wah, ngambil air itu ya, masuk sampai ke dalam, udah itu ditaruh itu. Kita kira-kira jam 8 tadi diikat itu dia enggak mulutnya. Boro-boro dia mau orang enggak diikat aja cerewetnya luar biasa apalagi diambil itu. Waktu ngewek-wek terus akhirnya suaminya duduk. Akhirnya udah diikat dibawa ke belakang rumah sumur itu dimasukin ke ember rumah. Wah, ngambil air itu ya. Ternyata kalau masuk sampai ke dalam, sepindah udah itu ditaruh itu. Kita kira-kira jam 8 ada istri belok. Jadi mulailah kehilangan barangkali ya. Asal kalau kata Bung Haji ambil kalau sudah akhirnya suaminya ada. Terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jadi kehilangan. Kalau kata Bang Firman mah itu sejujurnya mendingan ada istri. Firman mana itu ya? Kehilangan barangkali ya. Oh Firman mana itu? Ada ya? Firman aja pokoknya. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku bilang seandainya engkau bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu jujur lagi. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku bilang akhirnya kata suaminya mengingatkan lagi, Dek sini Dek, ada apa Papa? Perasaan Papa rumah kayak kuburan aja nih gak ada mamanya. Iya Papa hari ini ada gak ada yang marahin Pak. Ya udah kita ambil lagi yuk, kasihan mama kamu. Ya ayo Pak kasihan kita ambil lagi, ambil lagi.
berangkat berdua ke belakang rumah, ke sumur diambilnya ke apa namanya di derek ya bahasa Sundanya, tahu bahasa Indonesianya apa tuh di derek? Akhirnya ditarik talinya itu, tali sumurnya itu ditarik, begitu keluar itu ember yang ambil air. Bapak hari ternyata yang nempel di ember itu bukan istrinya. Ya udah kita ambil lagi yuk, kasihan mama kamu. Ya ayo Pak, kasihan kita ambil lagi. Berangkat berdua ke belakang rumah, sumur diambil di sana. Apa namanya di derek ya bahasa Sundanya, suaminya sama anaknya mundur 3 lapang untuk ditarik talinya itu kan, tali sumurnya itu ditarik, begitu keluar tanyalah oleh suaminya yang kamu siapa ini nenek-nenek, apa kamu istri saya tiba-tiba sehari dalam sumur langsung jadi nenek-nenek. Tapi nenek-nenek kata hanya ratusan tahun si nenek itu saya adalah pokoknya sampai itu suaminya sama anaknya mundur 3 lapang. Saya di sini itu udah 100 tahun sedang bertapa, 100.000 tahun saya bertapa di dalam sumur ini. Tapi hari ini saya nggak tahan, saya nggak kuat di dalam sumur gara-gara istri kamu tiap seharian terus ngomong terus cerewet luar biasa, pusing saya dengarnya. Si nenek itu kata si nenek itu. Ternyata setan aja nggak kuat dengerin ibu-ibu yang cerewet. Saya di sini. Jadi kalau ini misalkan sedang bertapa 100.000 tahun saya bertapa di dalam sumur ini. Tapi hari ini saya nggak tahan, saya nggak kuat di dalam sumur. Gara-gara istri kamu tiap seharian ternyata kalau bapak ngomong terus cerewet luar biasa, pusing saya dengernya. Anugerah itu kata daripada dibuang istri cerewet mending ditambahin lagi. Yang cerewet. Jadi kalau ini jangan terlalu cerewet ya, takut nambah lagi. Kajian kita pada ternyata istri cerewet lumayan. Ternyata Bu, barangkali nanti ada pada bapak yang punya rumah cerewet, ternyata kalau banyak setannya, cerewet kan tinggal dipinjemin tuh istri kita yang cerewet tuh taruh di rumah. Iya buat ngusir setan. Daripada dibuang istri cerewet mending ditambahin lagi. Jangan dengar aja boleh saya. Makanya jangan terlalu cerewet ya, takut nambah lagi saudara. Ternyata istri cerewet lumayan, ternyata barangkali nanti ada punya rumah langsung megang hidung, banyak setannya, banyak jinnya. Lanjut dimintu istri kita. Wala adalahu, jangan menyakiti hati suami. Nah, jangan menyakiti hati suami. Kebanyakan suami jangan dengar sendiri aja boleh saya. Nyakitin istri sabar aja ya Bu ya. Sampai kapan tak? Sabar nggak dapat isi. Langsung megang hidung tadi karena hadiahnya besar Bu, hadiahnya Sur. Lanjut. Wala adalahu, jangan menyakiti hati suami. Nah, jangan menyakiti. Nah, li'annaha alamatun nisa wasakina wa ahlil nar. Seandainya ada perempuan yang kerjaannya cuma bertolak belakang terus dengan suami, lalu selalu maksiat saja kepada suami, kerjaannya bikin marah suami, hadiahnya besar, lalu hadiahnya sulit apa yang telah diberikan kepada suami, lalu menyakiti hati suami, maka itu pertanda perempuan yang semacam itu mau alamatun ciri-ciri ada perempuan yang kerjaannya cuma bertolak belakang terus dengan suami, lalu selalu maksiat saja ahli nar, kerjaannya perempuan yang suami, lalu suka mengikuti apa yang telah diberikan kepada suami, lalu menyakiti hati suami. Wa alamatum ra'atin salabatil iman warudatil amal, dan ciri-ciri perempuan itu alamatun nisa isakina, itu ciri-ciri angkat imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditolak juga amalnya. Perempuan yang puasanya, sholatnya dan perempuan yang akan jadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu. Sementara watar kudokni wal ghibah wal ada ila jaujiha alamatun mufihatil karamah, perempuan istri baik bayangkari maupun non bayangkari yang menjauhkan dirinya daripada imannya oleh Allah ghibah suaminya, menyakiti suaminya, maka ciri-ciri perempuan sholatnya dan perempuan yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara watar kudokni wal ghibah wal ada ila jaujiha alamatul muflihatil karam, perempuan istri bayangkari maupun non bayangkari yang akan menjauhkan dirinya daripada mengupat atau menghibah suaminya, menyakiti suaminya, maka ciri-cirinya kan saya bermaksud mau bahas akan mendapatkan kemuliaan. Perempuan itu akan terjadi dua golongan. Ada 4 golongan yang nanti akan mudah-mudahan penghuni surganya itu semuanya ada 4 golongan perempuan yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Takut waktunya kepanjangan,
apapun surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini yang saya bermaksud membahas sisipkan ada perempuan itu oleh karena itu ibu-ibu mudah-mudahan semuanya menjadi istri-istri yang baik, istri-istri yang soleha, istri yang baik itu tadi di antaranya sudah sedikit dibahas yaitu istri yang baik itu inadzorta ilaiha syaratka ya Bu ya. Ketika dilihat oleh suami menyenangkan, di antaranya ikutilah, jangan bertolak belakang dengan suami, artinya ikuti tingkah laku maupun perintah suami selama karena itu dengan perintah Allah mudahan semuanya menjadi istri-istri yang baik, istri-istri yang soleha. Kegiatannya itu tadi di antara tadi sebab itu dalam hadis yang lain juga dikatakan inadzorta ilaiha syaratka ya Bu ya. Kalau hadis dilihat oleh suami menyenangkan pernah berkata kepadanya di Fatimah, ikutilah, mani jangan bertolak belakang dengan suami wa amrihi fahia alamatul karamah fil akhirah. Istri yang suami sama tidak bertenurun dengan suami perintah Allah dan Rasulullah, termasuk misalkan menurut suaminya sebagai bayangkara kan ibunya aktif di bayangkara ini ibadah ternyata yang lain juga dikatakan suaminya bayangkara, ibu-ibunya aktif saja di bayangkari, ternyata ini pernah menjadikan alamatul karamah fil akhirah, ciri-ciri ibu akan menjadi wanita-wanita yang mendapatkan kemuliaan istri yang taat, nurut. Jadi ibadah ternyata ibu jangan penting. Ibu, suaminya bayangkari, ibunya aktif di bayangkari. Kalau niatnya yang penting niatnya lillahi ta'ala. Mendukung kegiatan suami, aktif saja di bayangkari, segala macam perilaku menjadikan alamatul karamah fil akhirah, ciri-ciri ibu akan menjadi wanita-wanita yang mendapatkan kemuliaan, menjadi pertanda alamatul karamah fil akhirah, ibu akan menjadi wanita yang mulia di akhirat. Ibunya aktif di bayangkari. Kalau niatnya yang penting niatnya lillahi ta'ala, mendukung kegiatan suami, realisasikan segala kita nyebut perilaku bagus supaya jadi doa karena amin itu kerja artinya ayat istajib doa ya Allah semoga akan menjadi pertanda dijawab alamatul karamah fil akhirah. Lanjut apa barangkali mau langsung sesen pertanyaan kita yang mulia di akhirat. Oh ya silahkan, cuma cukup Bu amin ya punya. Nanti silakan ibu-ibu juga yang di rumah mau bertanya juga silakan ya Bu ya, kalau memang bagus supaya jadi apa namanya, karena amin itu artinya air isinya kadang-kadang ada Allah, ada yang lemot, ada dan sebagainya ya Bu ya, itu sinyalnya itu. Kalau memang bisa jelas bertanya silakan bertanya. Cuman kalau bisa kalau nanya yang susah biar saya gampang jawabnya. Kalau ibu nanya susah nanti jawab saya tinggal jawab Bu. Saya silakan ibu-ibu juga yang di rumah mau bertanya juga silakan ya Bu ya, kalau memang ya silakan apa namanya. Biasanya baik ibu-ibu semuanya. Ada dan sebagainya ya Bu ya. Itu sinyalnya itu. Kalau memang bisa jelas. Sebenarnya tadi ada yang bisa kalau yang susah. Ini Ustaz ada yang bikin penasaran apa mungkin mewakili ibu-ibu juga ya. Tadi mungkin Pak Ustaz sudah menjelaskan secara gamblang sekali. Dan itu sangat jelas konsekuensi mentaati suami dan macamnya itu. Jaminannya adalah surga semuanya. Sebaliknya apabila tidak mentaati dari Pak Ustaz jaminannya neraka. Sebenarnya tadi ada yang mungkin ini yang mengikuti ini juga sebenarnya idaman gitu seorang istri itu apabila dilihat menyenangkan. Subhanallah saya pribadi itu pengen seperti itu. Tapi Allah suami kita ini apakah melihat kita menyenangkan atau tidak menyenangkan itu jadi pertanyaan. Jaminannya adalah surga. Semoga kita semua juga bisa seperti itu. Nah di sini pertanyaannya mungkin juga mewakili semua. Mungkin ketika seorang perempuan sebenarnya ingin dilihat menyenangkan sama suaminya, istri itu apabila dilihat menyenangkan, ada mungkin hal-hal yang contohnya tidak taat secara garis bukan secara sebenarnya tidak taat sama suami. Apabila menyenangkan tidak izin pertanyaan. Tetapi semoga kita semua juga letaknya di sini itu. Apakah ketika dia keluarnya tanpa izin tersebut, tetapi ketika seorang perempuan ingin dilihat menyenangkan sama suaminya, mungkin di situ letaknya. Tetapi karena mungkin banyak sekali yang gimana ya, sudah ketika izin itu dianggap dia tidak taat. Itu biasa Pak. Nah, tapi kan ketika izin itu memang berarti izin letaknya bisa mulai dari hari ini. Apakah ketika dia keluar izin tanpa izin tersebut, letaknya apakah suami apapun yang dilakukan kalau suaminya itu masuk kategori terhadap kelompok dan nanti jaminannya apa? Mungkin di situ letaknya. Karena mungkin banyak sekali mungkin itu mana ya sudah dan nanti mungkin ada sesi yang ibu-ibu semua nanti akan biasa Pak dibuka. Tapi kan ketika izin dari semua dan itu boleh bertanya dan akan diatur ada berapa sesi. Kita harus mungkin itu saja dulu Ustaz pertanyaannya. Apakah suami apapun yang dilakukan kalau suaminya ikhlas
masuk kategori terhadap kelompok ternak. Nanti juga kepada ibu-ibu semua boleh nanti bertanya. Apabila kami di sini pertanyaan secara langsung mungkin tidak akan semua. Nah, boleh di-chat juga pertanyaan tersebut, boleh diketik, nanti akan dirangkum oleh semua dan kami di sini panitia nanti akan disampaikan kepada sesi bicara atau kepada Pak Ustadz saja dulu Pak Ustadz pertanyaan. Itu mungkin Pak Ustadz dan nanti setelah ini nanti ada sesi pertanyaan dari ibu-ibu semua yang hari ini mengikuti. Nanti juga kepada ibu-ibu semua boleh nanti bertanya. Apabila kami di sini pertanyaan secara langsung mungkin tidak akan semua. Nah, boleh di-chat juga pertanyaan tersebut, boleh diketik. Nah, nanti akan dirangkum oleh Hanya satu kami di biasa. sini, panitia, dan nanti akan disampaikan kepada Saya sampai grogi yang bertanya. itu mungkin Pak Ustadz. Ini tadi juga ada kata-kata ada sesi apakah pertanyaan kita dari memang sudah bisa menyenangkan atau sampai belum, tinggal tanyakan aja kepada suami kita ya Bu ya. Ya. Gitu. Yang penting kita mah emang bukan pertanyaan itu mah ya. Yang penting pernyataan. Yang penting kita mau usaha berdoa. Saya sampai grogi yang bertanya bahwa kita ini ingin menyenangkan. Tadi juga ada kata-kata apa kita memang ucapan menyenangkan atau sampai belum perbuatan atau tindakan suami kita ini kita mah doa aja yang paling kita mah buruk jangan pertanyaan kayak baik yang sudah baik pernyataan selalu istiqomah penting. Adapun pertanyaan tadi masalah izin usaha berdoa ada bahwa kita ini ingin menyenangkan suami kita baik dengan ucapan misalkan ada istri keluar dari rumah kita yang penting kita mah istri keluar dari rumah lalu tidak izin kepada suaminya baik yang sudah banyak maksiat selalu istiqomah dalam kepada Allah dan suaminya. Ada pertanyaan tadi masalah Allah dan suaminya sehingga bahkan itu dilaknat oleh makhluk Allah yang tersinari oleh matahari sampai ya kembali ke rumah sampai ke suaminya ridho berarti sampai suaminya ridho berarti kalau memang keluar dari rumah lalu kebiasaan dari tidak izin dalam rumah tangga biasa karena misalkan maksiat istrinya itu suka ke kantor dan suaminya sudah maklum bahwa jam segitu itu istrinya waktunya ke kantor misalnya lalu yang tidak izin sampai kita tahu bahwa suami kita itu pasti ikhlas ridho karena tahu sudah saling mengetahui sudah saling paham bahwa kebiasaan jadi jam segitu itu istri itu biasa karena misalkan tidak istrinya itu kata kali dan suami dia sudah maklum bahwa jam segitu itu karena sudah maklum istrinya waktunya ke kantor memang lebih baik tidak izin lebih baik tapi kita tahu bahwa suami kita itu pasti ikhlas ridho karena tahu itu barang saling mengetahui sudah saling paham kalau memang ibu tidak puas dengan jawabannya saya mohon maaf jam segitu itu istri itu ke kantor itu tidak termasuk kategori maksiat kepada suami atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah maklum itu ya. Memang lebih baik ya tetap izin lebih baik. Yang baiknya itu tetap izin. Baik ibu-ibu semua. Itu barangkali. Untuk selanjutnya. Kalau memang ibu-ibu tidak puas dengan jawaban selanjutnya dari ibu-ibu pasti dan saya yakin mungkin banyak sekali pertanyaan di sini. Karena ini sangat luar biasa temanya dan kebetulan juga Bayangkari di sini ada tadi sudah disinggung juga sama Pak Ustadz. Ibu semua. Nah untuk selanjutnya untuk ibu boleh mengajukan pertanyaan secara langsung pada kami dari ibu-ibu dan pada kesempatan ini kami mencoba dulu yaitu untuk satu termin dulu yaitu karena ini dari 3 pertanyaan. Mungkin diperbolehkan ibu-ibu untuk semuanya silakan bertanya. Acungkan tangannya nanti biar kelihatan di sini. Silakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan ibu-ibu yang mengikuti acara kajian muslimah ini. Ada? Suaranya boleh langsung dibuka saja kalau memang mau bertanya. Ini jangan disia-siakan momen seperti ini karena memang materinya sangat bagus dan ini selalu berkenaan atau yang membahas tentang kehidupan sehari-hari kita. Ini juga Pak Ustadz tadi yang sembari kita menunggu pertanyaan dari yang mengikuti. Ini juga tadi yang menarik juga Pak Ustadz ini yang masalah Bayangkara dan Bayangkari.
karena mungkin di sini yang mayoritas kita yang mendengarkan adalah Bayangkari. Nah, di situ tadi ada pernyataan yang saya sedikit garis bawahi. Apabila yang seorang Bayangkari mengikuti atau bukan mengikuti, maksudnya mengikuti seorang Bayangkara, maka itu yang didapat oleh seorang Bayangkari itu adalah ibadah. Ada pertanyaan? Ada dari mana? Apa secara langsung live? Oh, siap. Mau secara langsung? Oh iya. Oh, siap Ibu, izin. Ini ada pertanyaan? Saya bacakan ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Monika Sigit Haryono, Ketua Cabang Bayangkari Cilegon. Jika tadi membahas tentang hal-hal yang kita kerjakan untuk menyenangkan suami sebagai istri, adakah kiat-kiat suami untuk menyenangkan istri sebagai bayangkara? Terutama karena waktu yang dimiliki oleh para suami untuk keluarga hanya sebentar, Pak Ustadz. Jadi waktunya sebentar katanya, bayangkara itu sibuk, Pak. Karena sesuai dengan dalil yang saya ketahui adalah sebaik-baiknya suami itu adalah yang baik terhadap istrinya. Syukron Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Monika. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Monika, Ibu Kapolres Cilegon. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan. Mengenai pertanyaan Ibu, adakah kiat suami? Jadi berkaitan dengan suami. Kayaknya ini Ibu jadi ada kecemburuan sosial karena tadi membahasnya istri terus. Gak seperti itu juga Ibu ya, candaan aja. Baik Ibu-Ibu, berkaitan dengan kiat ini, mudah-mudahan juga didengar oleh para suami. Dan pernah juga membaca dalam salah satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Di situ dikatakan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Ya Rasulullah, apakah hak istri yang harus kami tunaikan, kami harus lakukan kepada mereka? Kata Rasulullah, antut imaha idza ta'amta. Sampai ke makan-makan dibahas oleh Rasulullah. Antut imaha idza ta'amta. Kalau kalian makan, maka istri kalian pun harus makan. Barangkali ini salah satu kiat juga, karena waktunya tadi sedikit ya, anggota Polri itu untuk bersama dengan keluarga, paling tidak ya sisihkan waktu untuk makan bersama, kayak gitu ya. Untuk makan bersama itu dengan istri dan keluarga, seperti itu. Syukur-syukur ada rezeki, ya bisa topping sambil makan-makan dengan keluarga, kan ya, sisihkan waktu untuk para suami. Antut imaha idza ta'amta. Kalau kalian makan, kata Rasulullah, suami makan, maka istri pun harus makan. Artinya apa? Artinya ketika suaminya misalkan makan daging, ya istrinya juga harus makan daging. Suaminya makan ikan, istrinya juga harus makan ikan. Kecuali istrinya nggak suka. Suaminya makan ikan, tapi istrinya nggak makan ikan, ya nggak apa-apa itu. Karena memang nggak suka istrinya. Mau dipaksakan juga, kalau nggak suka, ya nggak suka. Antut imaha idza ta'amta. Wa taqsuha idza tasaita. Ketika kau para suami berpakaian, maka istri pun harus berpakaian. Nah, kalau urusan pakaian, kayaknya Ibu moderator ini ya, kalau urusan pakaian kalah ya. Laki-laki kalah sama ibu-ibu kayaknya kalau urusan pakaian. Oh, lemari betul. Lemari ini juga yang perempuan penuh ya, kosong. Urusan pakaian. Makanya ketika kita barangkali kita ngalamin sendiri atau kita barangkali kondangan kepada yang hajatan, ketika kita melihat pengantin itu biasanya bajunya sama. Ya disama-samailah ya, sama itu sama tukang riasnya. Tujuannya apa? Ya maksudnya supaya antara suami dan istri itu seia, sekata baik dalam ucapan, perbuatan maupun dari segi pakaian, penampilan. Itu kan isyarat juga sebenarnya dari tukang rias. Supaya jangan sampai suaminya hebat, suaminya gagah, pakaiannya keren, istrinya kalau udah kayak mohon maaf kayak pembantu misalkan gitu. Jangan seperti itu. Itu makanya
kepada para suami, kalau bisa jangan cuma ngasih uang buat belanja doang ya Bu ya, buat sayuran, buat nasi doang, kasih buat baju kayak gitu. Maunya ke salon. Tapi shoppingnya sama suami ya, shoppingnya sama suami. Itu antut timah idatan watak suahidak tasaita. Terus wala tadribil wajha, kata Rasulullah, wala tadribil wajha. Suami itu jangan mentang-mentang suami lalu dia istilahnya otoriter terhadap istrinya. Otoriter terhadap istrinya. Apa itu otoriter bahasa ininya Bu Leli itu? Jadi memaksakan kehendak karena dia mentang-mentang pemimpin dalam rumah tangga. Kumaha bagaimana kata suami gitu. Yang bagus bagaimana kata suami selama itu tadi tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Cuma kan tentunya harus kita melihat juga sejauh mana kemampuan istri dalam mengikuti suaminya. Begitupun sebaliknya. Istri juga jangan istilahnya mengatakan suaminya harus begini, harus begitu. Sebab itu juga ketika istri memaksakan di luar kemampuan suaminya, baik urusan nafkah dan lain sebagainya, maka itu di sini dalam keterangan di Adabul Mar'ah itu nanti akan dilaknat, yaitu perempuan semacam itu akan dilaknat oleh burung-burung yang berterbangan di udara, termasuk oleh malaikat yang ada di langit dan makhluk-makhluk Allah yang ada di laut. Itu akan melaknat, termasuk juga manusia. Melaknat ibu-ibu yang semacam itu. Antut imah idatu amta watak suha idatu asyata walatu dibilu aja walatu kobi ini jangan suka menjelek-jelekan istri. Kalau bisa malah sanjung istri, karena istri itu hatinya itu lembut ya, maka harus bagaimana sih caranya supaya istri itu bahagia dengan perilaku dan ucapan kita. Makanya Rasulullah kan memanggil istrinya ya Umairah yang kemerah-merahan ya. Supaya apa itu? Itu kan contoh kecil saja ya Bu ya. Itu contoh kecil, ibu kalau digituin kan senang ya Bu ya. Jangan cuma pas ini suami pas lagi pacaran doang, yang lagi ngapain? Udah makan apa belum? Gila udah punya anak 1, 2, istri dilupakan. Makan di kantor sendiri ya. Tanpa tahu suami. Gitu. Apa tadi? Antut imah idatu amta watak suaidat taseta walatu didilu aja walatu kobi, jangan juga menjelek-jelekan suami istri. Begitupun sebaliknya, istri juga jangan menjelek-jelekan suami. Sama ya Bu ya. Sama. Walatu kobi. Wala tahjur ila fil bait. Seorang suami yang baik itu kata Rasulullah, ketika dia misalkan ada permasalahan di rumah, jangan suka permasalahan itu dibawa-bawa keluar rumah. Karena khawatirnya itu nanti ada orang ketiga yang justru bukan malah mengislahkan masalah kita dengan istri, tapi justru malah memperkeruh suasana. Kalaupun misalkan ingin cari bantuan untuk menyelesaikan solusi masalah kita, ya cari orang-orang yang kira-kira bisa kita percaya bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga kita. Jadi kalaupun misalkan udah dengan suami istri itu udah misalkan namanya kan dalam rumah tangga pasti ada ya Bu ya, ada sedikit-sedikit ya, namanya itu kan bumbu-bumbu cinta dalam keluarga ya. Ada istilah kadang-kadang berantem kecil-kecilan wajar itu, biasa itu pasti semua ngalamin ya, yang sudah berumah tangga pasti ngalamin itu. Ada semacam itu. Saya juga sama kayak gitu. Cuman itu kalau udah kayak gitu itu kadang-kadang itu tamu itu kadang-kadang membantu itu untuk perbaikan dalam masalah rumah tangga. Kadang-kadang kita lagi diam-diaman sama istri diam-diaman sama suami, datang tamu, kita jadi ambilin air, ngobrol kan jadi baik lagi. Kadang-kadang tamu itu luar biasa membawa rahmat ternyata itu tamu. Jadi kembali, barangkali kiat dari saya juga sebenarnya cuma bisa ngomongin doang, ngamalinnya saya juga belum bisa ngamalinnya. Jadi yang penting suami harus bisa dalam kiat membahagiakan istri, suami itu harus bisa memberikan hak dan kewajiban kepada istri walaupun memang waktu tidak begitu luang karena kesibukan suami. Paling tidak tadi kata Rasulullah, ketika dia makan istrinya pun harus makan. Artinya ketika dia makan di luar dengan apa saja, maka kalau bisa istrinya itu harus makan juga seperti itu. Oh, bungkusin buat istri itu ya, itu benar, bungkusin buat istri. Jangan makan enak sendiri.
Udah istri kadang-kadang capek kan masak di rumah, nggak dimakan sama bapaknya. Kan kasihan juga itu istri. Makanya ketika ada macam celotehan gitu ya Bu ya, ada celotehan. Yuk ada bapak-bapak ini. Baik juga ini bapak-bapak soleha, berarti begitu diajak yuk kita karaokean. Enggak, uang saya udah habis. Habis pakai apa? Pakai menggaji istri saya. Istri kamu mahal amat gajinya. Memang kerja apa? Ya istri saya kan kerjanya lebih daripada yang sibuk wanita karir ya. Karena di rumah itu kan pekerjaan rumah tangga itu kan nggak selesai ya Bu ya. Ibu-ibu nyuci piring saja dari mulai rumah tangga sampai sekarang nggak habis itu ya. Nggak selesai. Jadi salah besar kalau ada seorang suami mengatakan ketika ditanya oleh temannya, istri kamu kerjanya apa? Oh istri saya mah pengangguran di rumah. Salah besar. Yang ngurus suami siapa? Yang ngurus anak siapa? Yang nyuci pakaian suami siapa? Yang masakin suami istri. Jadi wajar kalau misalkan suami itu mengorbankan waktu, harta, tenaga pikiran demi untuk melayani, membahagiakan istri, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Jadi sekali lagi barangkali kiatnya untuk para suami, maka ingat ketika Anda makan, istri pun harus makan. Ketika Anda berpakaian, ketika suami berpakaian, istri pun harus berpakaian. Terus apalagi? Antut imah hidatu amta, watak suhaidak sekolah tak terpilih aja. Ingat kalau lagi berantem dengan suami, jangan mentang-mentang suami pemimpin dalam rumah tangga, main tampar, main kepering, dan lain sebagainya. Sebab perempuan itu makhluk yang halus ya Bu ya, perasaannya maksudnya, bukan makhluk halus. Yang halus perasaannya. Jadi jangankan dia ditempeleng ataupun dikasarin fisik, orang diomongin aja perempuan kadang-kadang nangis Ibu ya. Nangis perempuan dimarahin dibentak dikit aja langsung nangis karena perasaannya lembut. Apalagi kalau misalkan perempuan udah dimarahin, ditempeleng lagi ya Om ya. Ada si Om di sini. Ada temannya. Udah dimarahin, ditempeleng lagi. Bu, itu pasti nangisnya sambil nyanyi dia Om. Begitu misalnya punya ada istrinya di sini. Oh masih bujangan. Masih punya. Mudah-mudahan cepat punya kita dapat jodoh ya. Yang soleh. Begitu kita punya istri lalu kita tempeleng sambil marahin, itu pasti Om itu nangisnya sambil nyanyi dia. Coba gitu. Ya istri tempeleng langsung dimarahin itu langsung lihatlah tanda merah di pipi. Bekas tapak tanganmu. Orang plus on ya. Ini sering kau lakukan. Bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja. Nah, langsung pulang. Jadi kepada suami, kiat yang terpenting adalah sesibuk apapun berikan hak dan kewajiban seorang istri. Itu aja kesimpulannya ya bagi seorang suami dimanapun berada, sesibuk apapun Anda dalam beraktivitas, maka berikan hak dan kewajiban seorang istri. Ingat, istri kita itu bukan pembantu ya Bu ya. Yang hanya sekedar cuman masakin bapak, cuman misalnya menemani tidur bapak, tapi juga dia punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Kalau tadi istri harus dilihat menyenangkan, maka sama suami juga harus, suami yang baik itu harus bisa dilihat menyenangkan oleh istri, baik dari segi ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Itu barangkali. Kalau tidak puas, saya mohon maaf. Salam kenal juga buat Ibu Ketua Bayangkari Cabang Cilegon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Mau bertanya nih. Oh iya, silakan. Ini yang sering saya jumpai aja ya Pak Ustadz. Jadi beberapa kali pindah Polres, mungkin saya menemui permasalahan yang hampir serupa di anggota itu, Pak. Kadang ada suaminya yang cerita ataupun bayangkarinya nih yang cerita. Jadi permasalahannya kurang lebih seperti ini, Pak. Bagaimana caranya menempatkan, ini kan rumah tangga, dan masalahnya itu seputar orang tua. Jadi istri itu kebanyakan kenapa sih dia selalu lebih mengutamakan orang tuanya. Nah, ada juga suami yang, Bu, saya ini udah
pernah Pak saya menemukan udah 5 tahun dia nggak bertemu dengan ibunya karena dilarang sama istrinya. Nah, kiat-kiatnya gimana sih Pak untuk misalnya kalau memang, karena setahu saya yang namanya laki-laki ya Pak, walaupun sudah menikah, surga itu kan tetap di bawah telapak kaki ibu ya Pak. Tapi kalau istri di tangan suami ya Pak. Nah itu bagaimana ya kalau apa ya nasihatnya atau kiat-kiatnya nih untuk para bayangkari untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Karena selama beberapa kali saya pindah Polres, ada anggota yang hampir permasalahannya sama. Orang tua gitu Pak. Mungkin begitu Pak, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan luar biasa. Ini memang tidak hanya di Bayangkari atau Bayangkara hal-hal seperti ini terjadi ya. Terjadi di lingkungan kita atau di sekitar, bahkan kita sendiri barangkali mengalaminya barangkali. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, dan tadi udah lengkap loh dibahas juga oleh Ibu Waka ya. Pak Ustadz yang lebih mungkin dengan dalil-dalilnya dalilnya gitu ya? bisa lebih ini Pak. Nah, jadi kan kalau laki-laki itu kenapa sampai di apa namanya di masalah pembagian harta aja bisa 2 bagian daripada perempuan, karena tanggung jawabnya itu banyak laki-laki, diantaranya menanggung keluarganya, anak istrinya, termasuk juga orang tuanya. Karena tadi itu suami itu masih tetap ada dalam tanggung jawab orang tuanya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan ketika menikah dengan seorang laki-laki maka dilepaslah tanggung jawab orang tuanya kepada kepada suaminya. Maka ketika dulu kita mungkin ibu-ibu pernah dengar, pernah baca dan lain sebagainya, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Ada seorang sahabat bernama Alqamah. Alqamah ini luar biasa soleh. Dia sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, sholat duhanya rajin, berinfak sodakohnya rajin. Cuman ketika dia mau meninggal dunia, dia pas sakaratul mautnya, dia ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah dalam sakaratul mautnya. Ini Alqamah namanya. Setelah itu istrinya itu menyuruh orang untuk datang kepada Rasul menceritakan tentang kejadian Alqamah ini. Datanglah utusan istri Alqamah ini kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengutus para sahabat, mengutus diantaranya Bilal dan lain sebagainya. Diutuslah untuk menemui Alqamah. Begitu pas nyampe ke rumah Alqamah, ternyata benar Alqamah ini sedang sakaratul maut. Cuman dibimbing oleh siapapun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkannya. Jadi susah sakaratul mautnya. Akhirnya karena susah sakaratul mautnya, bahkan oleh sahabat dibimbing sekalipun tidak bisa, akhirnya sahabat ini mengutus kembali Bilal untuk datang kepada Rasulullah, melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Lalu setelah Bilal nyampe kepada Rasulullah bertanya, Bilal, dia masih punya ibu? Kata dia, iya, dia masih punya ibu. Kalau ayahnya sudah tidak ada Alqamah itu, cuman masih ada ibunya. Akhirnya ya udah kalau begitu kamu datangi ibunya, ibu Alqamah, suruh ke sini. Kalau dia tidak bisa ke sini, saya yang akan ke sana menghampiri ibunya Alqamah. Akhirnya berangkatlah Bilal menuju kediaman ibunya Alqamah. Ternyata sampai sana benar ibunya sudah tua renta, sudah nenek-nenek lah istilahnya, seperti itu. Maka langsung Bilal itu assalamualaikum, dia waalaikumsalam. Ada apa Bilal? Saya disuruh Rasulullah untuk menemui nenek. Kalau nenek bisa ke sana, yuk ke sana. Kalau tidak bisa, Rasul nanti yang ke sini. Jawab si ibu itu, udah saya yang ke sana karena alangkah tidak baiknya kalau Rasul yang ke sini. Akhirnya berangkatlah si ibu itu, ibunya Alqamah ke rumah Rasulullah. Begitu nyampe ke rumah Rasulullah, si ibu bertanya, wahai ibunda Alqamah, bagaimana menurut pandanganmu tentang Alqamah? Bagaimana jawab si ibu?
Alqomah itu anak yang baik. Dia sholatnya rajin, baik sholat wajib maupun sholat sunnahnya, sedekahnya rajin dan lain sebagainya. Cuman dia itu lebih mementingkan istrinya daripada aku, kata ibunya Alqomah. Oh, seperti itu. Kata Rasulullah, jadi sekarang penyakitnya sudah ketahuan. Kenapa Alqomah sakaratul mautnya susah, bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ternyata penyakitnya itu Alqomah lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Akhirnya apa jawab Rasulullah? Ya sudah, begini saja. Bilal dan para sahabat yang lain, kalian kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, lalu nanti Alqomah setelah kayu bakarnya terkumpul banyak, Alqomahnya masukin ke situ, kita bakar hidup-hidup. Itu Alqomah. Akhirnya namanya seorang ibu kepada anak, pasti rasa kasih sayangnya tetap ada, semarah apapun ya namanya seorang ibu kepada anak. Akhirnya kata si ibu Alqomah itu, ya Rasulullah, kau akan bakar buah hatiku di depanku? Iya, kata Rasulullah. Karena wahai ibunda Alqomah, siksa Allah, azab Allah di akhirat itu lebih pedih daripada ini seandainya Alqomah tidak mendapatkan ampunan darimu, tidak mendapatkan maaf darimu. Akhirnya kata ibu Alqomah, ya Rasulullah, saksikan olehmu dan semua yang hadir di sini, mulai saat ini, detik ini, aku ikhlas dengan putraku yang bernama Alqomah. Akhirnya kata Rasulullah, coba kalian lihat Alqomah sekarang sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau belum. Takutnya si ibunya ngomong seperti itu hanya karena malu saja kepada Rasulullah. Akhirnya sahabat datang kepada rumahnya Alqomah. Begitu nyampe ke rumahnya Alqomah, pas nyampe ke rumahnya Alqomah, itu Alqomah sedang mengucapkan la ilaha illallah, langsung itu meninggal dunia Alqomahnya. Jadi dimudahkan sakaratul mautnya. Akhirnya biasa setelah meninggal, berarti kan ikhlas ibunya ya, memaafkan Alqomah, ikhlas ibunya bakar, sehingga Alqomah bisa gampang mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya biasa dimandikan. Sekarang nggak mungkin yang meninggal mandi sendiri ya Bu ya. Dimandikan, setelah dimandikan terus dikafanin, setelah dikafanin disolatkan, lalu dibawa ke kuburan, dikubur akhirnya seperti biasa. Cuman beres dikubur, di atas kuburan Rasulullah talqin, kata Rasulullah, wahai para sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, barang siapa yang mengutamakan istrinya di samping mengutamakan orang tuanya, khususnya ibunya, maka laknat Allah, laknat para malaikat itu akan tiba kepadanya. Itu kecuali dia bertobat kepada Allah dan mohon maaf dari kedua orang tuanya. Itu akibat apa tadi Alqomah sampai susah sakaratul maut? Akibat lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya. Jadi ibu-ibu, artinya apa? Artinya kalau misalkan suami kita itu memang mementingkan ibunya daripada istrinya, ya emang itu sudah merupakan kodrat seorang laki-laki seperti itu. Sampai kapanpun dia tetap ada kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Jadi kalau tadi itu benar, kalau istri ketika sudah menikah dengan seorang laki-laki maka jadi tanggungan suaminya. Sementara suami walaupun sudah menikah dengan seorang wanita, dia tetap masih ada tanggung jawab, ada kaitan dengan ayah dan ibunya, itu untuk laki-laki. Itu barangkali. Maka jangan dihalang-halangi ketika suami akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika pernah nggak Ibu dengar satu riwayat seperti ini? Ketika ada seorang istri tidak boleh keluar rumah ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Lalu ada kabar berita bahwa orang tuanya sedang sakit. Pernah ya Bu ya?
sedang sakit. Akhirnya dia tidak berani keluar, tidak berani nengok orang tuanya yang sedang sakit. Tidak berani. Karena apa? Karena tidak ada izin dari suaminya. Maka tadi itu, maka ditekankan lebih baik kalaupun sudah biasa kita keluar ke kantor dan lain sebagainya, suami sudah ikhlas, jadi lebih baiknya, alangkah baiknya tetap izin gitu. Izinnya dirapel. Izinnya dirapel. Boleh izinnya dirapel. Nah, keluar ya, seminggu. Nah itu. Akhirnya apa? Datang lagi yang kedua kalinya mengasih kabar bahwa orang tuanya ini meninggal dunia. Tapi dia tidak berani juga, tidak berani keluar untuk melayat orang tuanya yang meninggal. Karena apa? Karena tidak ada izin keluar dari suaminya. Sementara suaminya itu tidak ada di rumah waktu itu. Dan waktu itu kan belum ada HP itu ya. Gitu, belum ada alat komunikasi. Kalau sekarang kan enak, tinggal telepon aja. Kalau sekarang. Akhirnya apa? Sampai meninggal, dirawat oleh warga setempat, orang tuanya meninggal itu dikuburkan dan lain sebagainya. Tetapi ada ulama yang bermimpi bertemu dengan yang meninggal itu, dia itu senang di alam kuburnya, ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jinan, taman daripada taman-taman surga. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya mematuhi suaminya. Ya, ternyata perilaku baik ibu terhadap suami juga ini akan ada imbas baik juga kepada kedua orang tua. Inna a'malal ihya'i tu'radu ala asyairi wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya amalan orang yang hidup ini akan disampaikan kepada golongannya dan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal maupun yang masih hidup tentunya. Jadi amalan apa saja, seperti kita sekarang berkumpul nih, ada yang di rumah, ada yang di sini di kantor cabang Bayangkari Lebak. Ini kita ingat, tidak ingat, diniatkan, tidak diniatkan kepada kedua orang tua kita. Ini pahalanya ngalir kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ngalir ini. Ketika kita hadir pengajian dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu jangan bosan-bosan ibu ya, untuk menghadiri pengajian atau kajian dimanapun berada. Itu barangkali. Baik, ini ada satu lagi Pak Ustadz, pertanyaan ini sesi kita ada 3 pertanyaan. Satu lagi, tadi ada chat ya? Oh, masih ada tadi. Siap. Apabila mungkin tidak ada yang bertanya lagi, diharapkan dari ibu-ibu peserta kajian muslimah ini tidak puas, supaya kita untuk termotivasi untuk lebih mencari lagi, menggali lagi, khususnya yaitu kajian-kajian tentang perempuan atau tentang wanita ini. Baik ibu-ibu semua yang berbahagia, mungkin dengan berakhirnya tadi pertanyaan yang terakhir, alhamdulillah rangkaian diskusi pada pagi hari ini telah selesai, telah dilaksanakan dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Kita semua sudah mendapatkan tausiah juga tadi dari Bapak Ustadz Aang tentang wanita, tentang Islam atau tentang istri, Islam, istri dan Bayangkari. Dan mudah-mudahan juga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Aang tadi mendapatkan manfaat yang kita dapat menjadi seorang istri Bayangkari yang selalu berpegang teguh kepada agama Islam khususnya. Dan selain ada manfaat tersebut, senantiasa kita melakukan atau melaksanakan atau mengamalkannya dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah, kepada ibu-ibu semua yang telah mengikuti acara ini. Ada berapa partisipan? Ini sangat banyak tadi. Terima kasih kami ucapkan dan telah ikut serta dalam mensukseskan atau mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan juga kepada panitia yang telah mempersiapkan dari awal sampai dengan akhir. Terakhir mungkin sebagai kata penutup, saya mengutip dari apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Seorang istri yang baik adalah seorang istri yang selalu menyenangkan. Bukan begitu Pak Ustadz? Dan sebaliknya, suami yang baik juga adalah sebagai suami yang menyenangkan pula. Maka dengan itu, sesibuk apapun suami dan sesibuk apapun istri, hendaklah ingat tugas dan kewajibannya.
Mungkin itu sangat mantap ya Pak. Terakhir, dan mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin saya sebagai moderator di sini mengucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.